Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Anes Zalhendrizen, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan yang saya hormati. Rekan-rekan sekalian, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jeki selaku moderator dalam diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, sebagai pembicara satu ada Saudara Asta, kemudian Koko, kemudian Wiranda, dan Eka. Baiklah, kita langsung saja mulai diskusi kita pada siang hari ini. Untuk pemateri pertama, kami persilakan kepada Saudara Asta untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asta Elinova dari kelompok 8 dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk yang perlu bantuan. Pada saat ia dilahirkan, manusia berada dalam keadaan tidak berdaya. Tahu, ia belum bisa berdiri, berjalan, ataupun mencari makanannya sendiri. Pada saat ia dilahirkan, untuk dapat mempertahankan hidupnya, ia memiliki ketergantungan dan memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya atau orang dewasa yang di sekitar lingkungannya. Karena pada intinya, manusia memang dilahirkan belum dapat menolong dirinya sendiri, dengan sangat vital bagi keberlangsungan hidupnya. Menurut Person tahun 1981, terdapat dua hal, yaitu setelah dewasa, manusia menunjukkan keragaman dalam memenuhi kebutuhan primernya, seperti pergaulan, bahasa, ataupun lainnya. Kedua, ketika saat dilahirkan, manusia tidak memiliki spesialisasi tertentu, tetapi saat ia dilahir, maka mendapatkan spesialisasi tersebut. Baiklah, saya Korinawati akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu dunia manusia sebagai dunia terbuka. Bagi manusia, lingkungan hidupnya tidak sekedar lingkungan sekitar atau yang melingkunginya, melainkan mengundang untuk mengolah dan mengharapkannya serta sebagai lapangan pekerjaan. Beberapa pendapat para ahli tentang manusia, yaitu yang pertama, menurut Vlemans, manusia tidak merupakan suatu yang selesai, melainkan yang harus digarapnya manusia menghayati dunianya sebagai suatu penugasan. Yang kedua, menurut F.D. Bird 1954, yaitu manusia bukan benda, manusia adalah dialog, sehingga ia selalu ada dalam pertautan dengan lingkungannya dan kita hanya dapat menemukannya dalam keadaan seutuhnya, manakala ia berada dalam situasinya. Yang ketiga yaitu menurut Drijarkara, yaitu manusia mendunia dalam dunianya. Manusia bukan makhluk yang polos. Manusia adalah makhluk yang terarah pada lingkungan, terarah pada Tuhan, kepada benda-benda sekitar, kepada sesama manusia, kepada dirinya, dan kepada dunia. Selanjutnya yaitu tentang mengenai perbuatan manusia dan lingkungannya, terdapat dua pandangan ekstrim yang saling berlawanan. Yang pertama itu pandangan Leibniz teori monade, yang memandang pribadi aktif dalam hidup tanpa mendapat pengaruh dari luar, sehingga manusia merupakan penyebab bukan akibat dan lingkungannya. Yang kedua yaitu pandangan epifenomenalis, yang menganggap pribadi hanyalah efek atau akibat dan sistem perserapan yang tidak berdaya sama sekali. Kalau pandangan itu tidak dapat diterima karena manusia sekaligus sebagai akibat dan penyebab, cuaca maupun efek pasif maupun aktif terhadap lingkungannya. Ia mampu untuk memilih dan berinisiatif, akan tetapi juga eksistensinya tidak dapat dilepaskan dan lingkungannya, menurut Brightman. Di sini saya akan meneruskan materi yaitu tentang manusia sebagai makhluk yang dapat dan perlu dididik. Menurut Yogyakarta SJ tahun 1986, ia menyatakan bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika atau manusia sebagai dinamika.
yang artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologis maupun spiritualnya. Dapat ditinjau dari sudut pendidikan. Pendidikan diupayakan dalam rangka membantu atau membimbing manusia, anak didik, agar menjadi manusia ideal atau menjadi manusia dewasa. Pendidikan bersifat normatif itu yang artinya dilaksanakan berdasarkan sistem, norma, dan nilai tertentu. Kita ketahui, pendidikan itu bertujuan agar manusia berakhlak mulia, agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budayanya. Manusia dapat dididik karena yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ia harus bergaul dengan sesama manusia. Yang kedua, manusia punya ekosistem sendiri, yaitu individualitas. Yang ketiga, manusia bersusila dan bermoral untuk mengarahkan perbuatannya. Yang keempat, manusia unik, tidak ada identik satu dengan lainnya. Terusnya, ada 5 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik. Yang pertama, prinsip potensial. Yang kedua, prinsip dinamika. Yang ketiga, prinsip individualitas. Yang keempat, prinsip sosialitas. Yang kelima, prinsip moralitas. Yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk hidup perlu dididik karena yang pertama, manusia tidak dilahirkan secara dewasa. Yang kedua, kemampuan untuk hidup tidak cukup mempercayakan pada instingnya saja, yaitu pertumbuhan dari dalam dirinya. Yang ketiga, tidak mengikuti dorongan-dorongan nafsu saja yang tidak selaras dengan manusiawi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Mulyani. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai batas-batas pendidikan. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui ada hal alami yang dimiliki oleh seorang anak didik, yaitu ada bakat atau potensi dan jenis kelamin. Dari kedua hal alami ini, maka perlu dikembangkan melalui pendidikan, baik itu dari orang sekitar, keluarga, maupun lembaga pendidikan lainnya. Dari pernyataan itu, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu makna dari pendidikan itu. Jadi makna pendidikan adalah upaya seorang yang dewasa untuk membimbing anak atau orang yang belum dewasa menuju kedewasaannya, sehingga bakat atau potensi yang dimilikinya itu dapat dikembangkan dengan baik dan dipergunakannya di masyarakat dengan baik. Dalam pendidikan ada 2 masalah yang ditemukan oleh menurut M.I. Sulaiman, yaitu yang pertama itu ada batas-batas pendidikan dan batas kemungkinan pendidikan atau yang dididik. Jadi untuk batas pendidikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu batas bawah atau dikenal juga dengan saat pendidikan sudah dapat dimulai atau dapat mulai berlangsung. Jadi ini ditandai dengan ketika anak sudah mengenal kewibawaannya, itu kurang lebih dari 3,5 tahun. Yang kedua itu ada batas atas. Jadi batas atas ini dikenal juga dengan kapan pendidikan berakhir, ditandai dengan tujuan pendidikan itu sudah tercapai, yaitu di mana anak sudah mencapai kedewasaannya. Yang ketiga ada batas pendidikan yang berhubungan dengan pribadi anak didik. Jadi dalam pendidikan ini seorang pendidik harus memperhatikan dan mempertimbangkan dalam melakukan pembelajaran kepada anak dengan melihat ke pribadi anak didik. Jadi di sini seorang pendidik dalam melakukan hukuman untuk anak didik itu tidak boleh melakukan hukuman badan yang sangat keras. Hal ini dapat merusak pribadi anak didik karena ini hampir sama menyamakan anak didik dengan hewan. Untuk permasalahan yang kedua itu tadi ada batas kemungkinan dididik. Jadi batas kemungkinan dididik ini berhubungan dengan hal alami yang dimiliki anak, yaitu ada bakat dan
ada jenis kelamin. Jadi untuk batas pendidikan dalam hal bakat, di sini pendidikan tidak berurusan dengan pengadaan bakat atau potensi yang ada dalam anak didik, tetapi di sini batas pendidikan ini berurusan dengan potensi atau bakat yang mana yang harus dikembangkan dalam diri anak, dan sejauh mana bakat atau potensi yang ada pada diri anak itu telah dikembangkan. Sedangkan untuk batas pendidikan pada jenis kelamin sama halnya dengan batas kemungkinan dididik pada bakat, di mana di sini pendidikan tidak berurusan dengan pengadaan jenis kelamin anak. Jadi fungsi batas pendidikan pada jenis kelamin ini yaitu urusan pendidikan bagaimana mengembangkan jenis kelamin anak. Jadi misalnya gini, anak laki-laki harus menjadi laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan dikembangkan menjadi perempuan. Setelah itu, untuk batas kemungkinan dididik ini ada juga dengan batas pendidikan yang bersifat pribadi. Jadi maksud yang bersifat pribadi ini kita ketahui bahwa jenis kelamin dan bakat setiap anak itu berbeda-beda, sehingga dalam mengimplementasikannya dalam hal batas pendidikan, maka itu tidak boleh menyetarakan pembelajaran kepada anak didik, karena bakat atau jenis kelamin yang dimiliki anak itu berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mengikuti perkuliahan ini dengan seksama. Saya selaku moderator dan mewakili anggota kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Akhirul kalam, kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat segera berkuliah secara langsung dan bertatap muka. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.